Halo, kami dari kelompok 17. Di video kali ini kami ingin membahas sebuah literatur review mengenai pajak. Sebelumnya, kita kenalan dulu ya. Member kami terdiri dari Jesselyn Keisha, Nisha Axelia, Jessica Felicia, dan Valentina Christy. Literatur review yang akan kami bahas berjudul State Corporate Tax Changes and Bond Pricing US Evidence yang ditulis oleh Hong Chao, Hausen, Haichi Wang, dan Yan Su. Artikel ini diterbitkan pada Journal International Review of Financial Analysis pada tahun 2024. Penelitian ini berfokus pada dampak reformasi pajak di Amerika Serikat tahun 2017 terhadap ekonomi dan politik, terutama dalam hal tarif pajak perusahaan. Dalam konteks ini, perdebatan yang muncul adalah apakah tarif pajak harus diturunkan atau malah ditingkatkan. Ada beberapa pihak yang ingin penurunan tarif pajak agar ekonomi itu bisa tumbuh lebih cepat, tetapi ada juga pihak yang ingin menaikkan tarif pajak agar bisa mengurangi defisit anggaran dan ketimpangan kekayaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti dampak perubahan tarif pajak negara bagian Amerika Serikat terhadap pembiayaan utang melalui obligasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembuat kebijakan, investor, dan perusahaan mengenai resiko dan biaya yang terkait perubahan tarif pajak. Setelah penelitian ini juga diharapkan bisa memperkaya literatur ekonomi dan keuangan. Penelitian ini didasarkan pada teori keuangan korporat yang menegaskan bahwa perubahan dalam kebijakan pajak negara dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek perusahaan. Kenaikan tarif pajak dapat mendorong perusahaan untuk memperoleh lebih banyak utang guna mengurangi beban pajak. Namun pada saat yang sama, kenaikan tarif pajak dapat mengurangi anggaran untuk riset dan pengembangan yang dapat menghambat inovasi. Di sisi lain, penurunan tarif tidak akan memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek perusahaan. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu perubahan pajak atau tax change, dan variabel dependennya yaitu selisih imbal hasil obligasi atau bond yield spreads. Penelitian sebelumnya memeriksa efek perubahan tarif pajak pada perusahaan dan juga pasar keuangan. Hasilnya menunjukkan perubahan ini mempengaruhi arus kas, struktur modal, dan juga biaya pinjaman. Dengan menurunnya tarif pajak, perusahaan cenderung tidak mengubah investasi. Rangka dari penelitian ini menggunakan beberapa model. Yang pertama yaitu Merton Type Model, yang kedua yaitu The Cox Proportional Hazard Model, dan yang terakhir yaitu Factor Market Model. Hal ini digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antara perubahan tarif pajak perusahaan dan juga selisih imbal hasil obligasi yang diterbitkan di negara Amerika Serikat. Lalu, penelitian ini menggunakan tipe quantitative research, yang berarti metode penelitiannya menggunakan angka dan statistik dalam pengumpulannya, serta dalam menganalisis data tersebut. Lalu, dalam desain penelitian, formula ini diketahui bahwa I mengindeks perusahaan, J penerbitan obligasi, S negara bagian, dan T tahun. Spread adalah perbedaan hasil antara obligasi baru dan surat hutang negara dengan jatuh tempo serupa. T plus ST-1 dalam kurung T-ST-1 adalah variabel dummy yang bernilai 1 jika negara bagian S menaikkan tarif pajak penghasilan badan tertinggi pada tahun T-1 dan 0 jika hasilnya menunjukkan sebaliknya. Dalam analisis regresi, kami memasukkan 3 set variabel kontrol. Yang pertama, XJT, melibatkan proses penerbitan obligasi seperti issue process, time to maturity, bond seniority, bond rating, bond callability, dan bond syndicate indicator. Yang kedua, YIT, mencakup karakteristik perusahaan seperti size, book leverage, ROA, market to book, dan tangibility, yaitu PPE. Dan yang terakhir, kami juga menyertakan faktor ekonomi tingkat negara bagian yang disebut ZST, seperti tingkat pertumbuhan PDB dan lapangan kerja untuk mengendalikan kondisi perekonomian.
Kemudian, populasi dan kriteria sampling penelitian. Penelitian ini menggunakan data dari Thomson Financial SDC Platinum untuk mengumpulkan obligasi suku bunga tetap yang tidak dapat dikonversi yang diterbitkan oleh Amerika Serikat di tahun 1993 hingga 2020. Sampel kami mencakup 5.652 obligasi dari 652 perusahaan. Kami mengecualikan obligasi dengan fitur tertentu dan perusahaan dari industri keuangan dan utilitas. Selanjutnya, data penelitian, alat analisis, dan software yang digunakan. Data penelitian ini mengenai perubahan pajak penghasilan badan negara yang berasal dari dua sumber, yaitu Heider dan Jungfis tahun 2015 untuk periode 1993 hingga 2012, dan pengumpulan manual kami untuk periode 2013 hingga 2020. Untuk alat analisisnya, digunakan analisis regresi untuk menghubungkan selisih imbal balik obligasi saat penerbitan dengan perubahan pajak negara. Penelitian ini tidak menjelaskan jenis software yang mereka gunakan. Secara umum, penelitian ini menginvestigasi hubungan antara perubahan tarif pajak perusahaan negara dan bond yield spread yang diterbitkan di negara AS. Temuan utama menunjukkan bahwa kenaikan pajak negara berpengaruh positif terhadap bond yield spread. Jadi, ketika pajak negara itu naik, maka harga obligasi juga akan cenderung naik atau harga obligasi akan menjadi lebih mahal. Namun sebaliknya, kalau pajak negara menurun, maka tidak akan berdampak signifikan pada harga obligasi. Dan hal ini tentunya menunjukkan bahwa investor mempertimbangkan perubahan pajak dalam menetapkan harga obligasinya. Dan selain itu, penelitian ini juga membahas pentingnya faktor-faktor lain yang mempengaruhi bond yield spread dan memberikan implikasi penting bagi pembuat kebijakan untuk bisa mengevaluasi secara tepat dampak nyata dari perubahan pajak negara. Nah, kesimpulan dari penelitian ini yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan pajak negara meningkatkan bond yield spread atau selisih imbal hasil obligasi yang menunjukkan perbedaan hasil dengan penurunan pajak. Hasil ini menyoroti pentingnya perubahan pajak dalam penetapan harga obligasi dan memberikan gambaran baru bagi para membuat kebijakan dalam memahami dampak perubahan pajak perusahaan. Dan berikut adalah rekomendasi kami untuk penelitian berikutnya. Kami merekomendasikan agar penelitian berikutnya dapat memperluas lingkup penelitian ke negara lain untuk bisa melihat pola hubungan perubahan pajak perusahaan dan bond yield spread secara global atau terbatas pada negara AS saja. Selain itu, penelitian ini juga dapat diperluas dengan menambahkan variabel-variabel lain yang berkaitan dengan bond yield spread yang dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kondisi pasar obligasi. Analisis lebih lanjut mengenai bagaimana perubahan pajak negara mempengaruhi pasar obligasi dalam jangka waktu pendek maupun panjang juga diperlukan, sehingga kita bisa melihat perubahan dari waktu ke waktu dan seberapa stabil efek dari kebijakan pajak tersebut. Sekian dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.